Halo semuanya, aku Humairatu Nisa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember dengan nomor NIM 1919 1050 1044. Nah, di sini aku bakalan membagikan lesson learn yang udah aku dapat dari webinar yang aku ikutin tanggal 18 kemarin yang diadakan oleh Universitas Podomoro. Nah, intinya bahasan yang dibahas kemarin itu adalah perkembangan teknologi informasi geospasial. Nah, di sini aku sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota akan memberikan pandangan aku tentang gimana sih peranan dari teknologi informasi geospasial ini dalam perencanaan sebuah wilayah atau kota. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini, peran dari artificial intelligence atau AI dan juga big data spasial itu sangat-sangat penting sebagai ujung tombak dari perkembangan teknologi informasi geospasial. Nah, di Indonesia sendiri contohnya dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, dalam penerapan kebijakan satu peta atau one map policy, dan juga dalam menangani kebencanaan guna mengurangi kerugian baik material maupun non-material yang disebabkan oleh bencana itu sendiri. Selain itu, perkembangan teknologi geospasial ini juga bisa digunakan dalam menangani permasalahan dalam pengolahan dan juga manajemen data spasial yang sangat besar. Nah, dalam perkembangan teknologi informasi geospasial yang semakin maju, semakin akurat, dan semakin modern ini, kita perlu menekan peranan penting dari teknologi ini dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, yaitu contohnya melalui sistem yang disebut dengan Geographic Information System atau GIS, yang juga merupakan wadah dari perkembangan ilmu geografi dalam teknologi informasi. Nah, dengan adanya GIS ini kita bisa melakukan perkembangan dari sumber daya manusia yang ada, dan juga kita bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan penelitian ilmiah yang bisa outputnya nanti bisa digunakan sebagai solusi dari permasalahan yang ada di suatu wilayah ataupun di suatu masyarakat tertentu. Nah, GIS sendiri ini merupakan suatu sistem yang dapat menggabungkan data, mengatur data, dan juga menganalisis sebuah data yang nantinya hasil akhirnya atau outputnya sendiri ini akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan permasalahan geografi. Geographic Information System atau GIS ini merupakan disiplin ilmu yang berbasis teknologi informasi yang berkembang begitu cepat akhir-akhir ini. Nah, dikarenakan dia itu menyajikan sebuah data yang berupa koordinat yang ada di bumi ini. Nah, dari hasil perekaman informasi ini bisa menghasilkan output sebuah kondisi fisik suatu wilayah yang bisa menimbulkan dampak positif, yaitu berupa pengurangan tenaga dari survei lapangan yang biasa dilakukan yang membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga tenaga dan juga dana yang lebih mahal. Nah, di sini pandangan aku sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, peran teknologi geospasial ini sangat penting ya, karena dalam menata ruang suatu wilayah membutuhkan dukungan data dan informasi yang sangat akurat dan juga terkini, baik itu informasi spasial maupun non spasial. Jadi kayak misalkan kita mau merencanakan suatu wilayah, kita tuh harus tahu kondisi fisik dari wilayah tersebut. Jadi biasanya kan kita tahu nih di mana wilayah
wilayah kawasan yang merupakan rawan bencana dan juga kawasan yang aman bencana. Nah, dengan adanya teknologi geospasial yang semakin maju, kita bisa mengetahui kondisi-kondisi kawasan wilayah ini hanya dengan melihat suatu peta atau output yang dihasilkan dari GIS atau teknologi informasi yang sudah berkembang hingga saat ini. Pemahaman dari seorang planner atau perencana tentang kondisi fisik suatu wilayah yang akan dia rencanakan sangat-sangat berpengaruh pada kualitas rencana tata ruang yang akan dia rencanakan. Karena dengan mengetahui kondisi fisik dari suatu wilayah yang akan kita rencanakan tuh, kita bakalan tahu kedepannya wilayah ini akan dijadikan seperti bagaimana dan apa, dan bisa dikembangkan di aspek apa. Meningkatkan peranan kita sebagai seorang planner nantinya, karena kualitas rencana tata ruang sangat ditentukan oleh pemahaman seorang perencana terhadap kondisi fisik wilayah perencanaan, yaitu kita bisa mengetahui kondisi fisik suatu rencana ini dengan bantuan teknologi informasi geospasial yang semakin maju tadi dengan sistem GIS. Saat ini, negara-negara berkembang yang ada di seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan yang besar-besaran agar mereka bisa menjadi negara yang lebih maju. Nah, hal ini membuat gerak urbanisasi di negara-negara di dunia berkembang dengan pesat dan cepat sekali. Nah, ini juga menyebabkan lahan-lahan kosong yang ada semakin menipis. Nah, perubahan-perubahan ini memerlukan teknologi yang lebih cepat dan juga akurat untuk menunjukkan atau mempresentasikan perubahan yang ada dari permasalahan ini. Saat ini, negara-negara berkembang rata-rata udah menggunakan GIS dalam perencanaan kotanya. Karena di sini kita bisa melihat, karena berbeda dengan GIS itu, seorang planner itu bisa merencanakan dengan lebih baik lagi, dengan informasi yang lebih lengkap lagi dan lebih mudah untuk memahami suatu data yang udah diolah dan bisa diolah lebih matang lagi guna menciptakan suatu lingkungan yang lebih baik lagi dalam perencanaan wilayah kota. Dan dengan ini negara-negara berkembang tersebut bisa menjadi negara yang lebih maju. Nah, untuk implementasinya sendiri, GIS itu memerlukan analisis yang sangat kuat dan juga rencana strategis yang bagus dalam implementasinya. Seperti contohnya itu kita analisisnya itu dikenal sebagai SWOT. Nah, SWOT itu apa sih? Jadi SWOT itu adalah alat yang sangat berguna untuk analisis strategis dan memahami posisi dalam proses implementasi GIS maksud saya. Nah, itu dia pendapat saya sebagai mahasiswa perencanaan wilayah kota dalam peranan teknologi informasi geospasial dalam perencanaan kota. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.